Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Selamat datang lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya membeli buku impor dari situs Book Depository. Nah, kebetulan hari ini baru aja tiba paket pesanan saya. Nah, paketnya seperti ini. Dan di sini ada tulisan atau logo dari Book Depository-nya. Penampakan paketnya seperti ini dan menurut saya ini cukup rapih karena di semua sisinya ini dilapisi kardus ya. Nah, sebelum saya unboxing, saya mau jelaskan dulu bagaimana proses pemesanan buku dari Book Depository. Yuk kita simak videonya. Ini adalah situs Book Depository, alamatnya bookdepository.com. Menurut saya, koleksi yang ada di Book Depository ini lengkap karena banyak banget pilihan buku yang bisa kita beli. Dan yang menariknya adalah di situs Book Depository ini ongkirnya gratis. Di sini ada tulisannya Free Delivery Worldwide. Nah, ini penting banget menurut saya karena biasanya kalau kita beli barang dari luar negeri atau beli barang impor, itu biasanya kita terkendala di ongkirnya. Karena biasanya ongkirnya itu nggak murah dan nggak jarang ongkirnya lebih mahal daripada harga barangnya. Nah, tapi kalau kita beli buku impor di Book Depository, kita nggak perlu mikirin ongkir lagi karena ongkirnya gratis. Nah, gimana sih cara pesannya di Book Depository? Nah, pertama-tama teman-teman bisa bikin akun dulu kalau belum punya dan sign in di pojok kanan atas ini. Kemudian, teman-teman bisa langsung cari buku yang ingin teman-teman beli. Nah, buku yang saya beli itu adalah judulnya .com Secrets. Jadi saya ketikkan judulnya di sini. Kemudian muncul hasil pencariannya. Dan kebetulan di sini ada 3 jenis ya. Nah, ini bedanya apa? Bedanya di cetakannya. Yang ini 2015, sedangkan yang dua kiri ini 2020. Kemudian jenisnya juga berbeda. Ini ada hardback, paperback, ini paperback, dan yang terakhir harganya juga beda. Nah, yang saya beli itu adalah buku yang ini, yang hardback. Saya klik, kemudian di sini teman-teman bisa baca tentang informasi bukunya, seperti misalnya ISBN-nya berapa, terus cetakannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah yakin dan mau beli, bisa langsung klik add to basket, kemudian klik basket atau checkout. Nah, di sini adalah halaman basketnya. Kalau misalnya teman-teman men-setting menggunakan mata uang USD, teman-teman akan muncul akan ada tombol checkout with PayPal di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman ganti jadi rupiah, nih, nah tombolnya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau belinya pakai PayPal, jangan lupa diganti dulu ke mata uang USD. Nah, untuk metode pembayarannya gimana? Metode pembayarannya itu bisa pakai PayPal. Kalau pakai PayPal ini artinya bisa pakai saldo PayPal atau bisa juga pakai kartu Visa atau Mastercard yang dihubungkan ke PayPal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Visa atau Mastercard, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas dan ada juga di deskripsi. Nah, kira-kira seperti itu proses pemesanan di Book Depository.
Nah, sekarang saya akan tunjukkan pesanan saya ini prosesnya apa aja dan berapa lama. Nah, ini adalah order status dari pesanan saya. Jadi, saya ini membelinya tanggal 23 Desember 2020. Kemudian bukunya satu ya, ini .com Secrets. Nah, dia baru dikirim itu tanggal 31 Desember 2020. Jadi ada kurang lebih sekitar 1 minggu proses di book depository-nya. Ini mungkin karena bentrok Natal ya. Jadi saya belinya mepet-mepet Natal, jadi agak terkendala. Dan paketnya ini baru sampai hari ini, yaitu tanggal 19 Februari 2021. Jadi kurang lebih ini sekitar 7 minggu ya. Nah, salah satu kekurangan dari book depository ini adalah setelah kita beli ini kita nggak dapat nomor tracking. Jadi kita hanya bisa nunggu aja paketnya sampai ke rumah kita. Nah, jadi kira-kira seperti itulah proses pesanan saya. Sekarang kita lanjut ke proses unboxing ya. Nah, kira-kira seperti itulah proses pemesanan di book depository. Sebelum kita lanjut unboxing, saya mau bahas dulu tentang bea cukai atau pajak ya. Nah, jadi setiap kita beli barang dari luar negeri itu akan ada proses bea cukainya. Nah, gimana untuk mengurus proses tersebut? Nah, jadi kalau kita beli buku di book depository, itu saat di Indonesia barangnya dikirim oleh Pos Indonesia. Nah, nanti ketika kurirnya datang ke rumah, itu teman-teman akan diberikan invoice atau tagihan seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam rincian tentang tagihan yang harus kita bayar. Nah, ada 2 bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama bagian atas, yaitu di sini ada rincian pungutan negara, dan yang kedua ini biaya dari kantor pos atau Pos Indonesia. Nah, untuk rincian pungutan negara ini berarti pajak yang dipungut oleh bea cukai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bea masuknya 0, PPN impornya 0, PPh pasal 22 impor 0, jumlahnya 0. Nah, ini kenapa nggak ada atau kenapa ini 0 semua alias nggak ada pajaknya? Karena barang yang saya beli ini adalah buku. Jadi kalau buku ini tidak dikenakan pajak. Nah, tapi kita hanya dikenakan biaya dari kantor pos atau dari Pos Indonesia, yaitu biaya administrasi pos sebesar 10.000. Nah, biaya 10.000 ini saya bayarkan melalui kurir yang mengantar paketnya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah proses pengurusan bea cukai untuk buku impor dari book depository. Nah, sekarang kita lanjut unboxing ya. Nah, ini dia buku yang saya beli, .com Secrets. Dan sini ada pembatas bukunya ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah proses pemesanan dari book depository. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.